Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 91, 93, 94, 95, 96, 97, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Mamuju. Kembali kita masuki materi mata pelajaran fikih, masih materi penyembelihan. Pada pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu kewajiban dalam menyembelih, hal-hal yang disunnahkan dalam menyembelih, kemudian hal-hal apa yang makruh dalam menyembelih, kemudian cara menyembelih binatang, dan kemudian di akhir pembelajaran nanti saya akan memberikan tugas, silahkan dilihat di room CBT Learning. Di situ ada 10 nomor soal true or false, silahkan dikerjakan. Oke, kita kembali ke materi. Materi kita pada pertemuan kedua ini masih seputar penyembelihan. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian penyembelihan, kemudian rukun penyembelihan. Dalam rukun penyembelihan itu ada orang yang menyembelih, ada hewan yang disembelih, kemudian niat karena Allah, dan tentunya alat yang dipakai adalah alat yang tajam. Dan dilarang memakai kuku atau tulang dalam menyembelih. Jadi yang harus dipakai itu adalah pisau yang tajam. Kemudian syarat penyembelihan yaitu orang yang menyembelih itu harus berakal sehat, terus mumayyiz itu adalah dia sudah mampu membedakan antara perkara yang baik dan buruk, sesuatu yang salah dan benar. Kemudian binatang yang disembelih itu tentu binatang yang halal. Kemudian dia masih dalam keadaan hidup. Adapun ciri-ciri hewan yang dianggap hidup adalah masih adanya gerakan ekor, kemudian matanya dapat melirik dan kakinya dapat bergerak sesudah disembelih. Kemudian tentunya binatang yang halal itu tidak hanya baik dari segi zatnya, tetapi juga cara memperolehnya. Kemudian syarat alat penyembelihan yaitu tadi harus tajam dan tidak boleh memakai kuku dan tulang. Ya. Kemudian hal-hal yang diperhatikan dalam penyembelihan, ini masih materi minggu lalu, yaitu berbuat baik kepada binatang yang akan disembelih. Berbuat baik kepada binatang yang akan disembelih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan. Yang pertama, dalam menyembelih ada beberapa kewajiban, yaitu menyembelih itu penyembelihan wajib menyembelih bagian tubuh hewan pada bagian leher. Bagian leher atas atau leher bagian bawah. Nah, sini dilihat pada gambar ya. Nah, kedua tempat inilah tempat berkumpulnya urat-urat yang membuat hewan cepat mati, menjadikan dagingnya baik untuk dikonsumsi dan tidak menyakiti hewan terlalu lama. Untuk saluran pernapasan, kemudian saluran makan dan minuman itu harus terpotong sekaligus dan tidak boleh dengan 2 kali. Pemotongan ataupun tidak boleh dengan 2 kali pemotongan ataupun jangan sampai masih tersisa. Jika sampai 2 kali pemotongan atau lebih, maka hewan sembelihan hukumnya haram dimakan. Ya.
Jika al-hulkum itu adalah leher bagian atas, kemudian al-mari', ya, al-mari' itu adalah saluran makanan dan minuman. Apabila keduanya sudah terpotong, maka sudah dianggap cukup dalam penyembelihan. Ya. Selanjutnya, hal-hal yang disunnahkan dalam menyembelih. Ya. Sunnah berarti kalau kita melaksanakan mendapat pahala. Ya. Jika tidak apa-apa. Binatang yang dihadapkan ke arah kiblat, kemudian menyembelih pada bagian pangkal leher hewan, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat terputus. Menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit pada binatang sembelihan. Memotong dua urat yang ada di kiri kanan leher agar cepat mati. Binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Kemudian membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, membaca salawat atas Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Ya. Kemudian kalau ada yang disunahkan tentu ada hal yang dimakruhkan. Ada beberapa hal yang harus dihindari saat penyembelihan. Yang pertama, menyembelih dengan alat yang tumpul. Ya. Karena ini tentu akan membuat binatang tersiksa lebih lama. Kemudian dimakruhkan memukul ataupun menendang binatang di saat akan menyembelih. Ini bertentangan dengan poin materi dan sebelumnya bahwa binatang itu harus diperlakukan dengan baik. Jadi tidak boleh ditendang, tidak boleh dipukul di saat waktu akan menyembelih. Kemudian menyembelih hingga lehernya betul-betul terputus. Kemudian jangan menguliti sebelum binatang itu benar-benar mati. Nah, cara menyembelih binatang, kita lanjut. Cara menyembelih binatang itu ada dua, ada secara tradisional dan ada secara mekanik. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Tujuannya sama, yaitu untuk penyembelihan. Ada yang secara tradisional, ada yang secara mekanik. Secara tradisional, yang pertama, terlebih dahulu menyiapkan lubang penampung darah. Kemudian peralatan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu, mengasah pisau, penyembelihan tanpa sepengetahuan hewan yang akan disembelih. Kemudian menjauhkan hewan yang akan disembelih jauh dari hewan lainnya. Binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap ke arah kiblat dan lambung kiri berada di bawah. Leher binatang yang akan disembelih akan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makannya, jalan minumnya, pernapasannya, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Secara mekanik, cara ini menggunakan mesin dan alat modern. Cara ini pada dasarnya sama dengan cara tradisional, ya, yaitu mempersiapkan peralatan alat penyembelihan atau pisau yang digerakkan oleh mesin terlebih dahulu, kemudian sebelum disembelih binatang dibuat tidak sadarkan diri. Di sini letak perbedaannya. Kalau secara mekanik ini binatang dipinsangkan dulu. Apa tujuannya? Tujuannya itu untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh binatang ketika penyembelihan. Nah, kemudian dengan mengucap basmalah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang telah disiapkan sebelumnya.
Setelah darahnya mengalir, kemudian binatang dikuliti dan dipotong-potong dagingnya. Kemudian ada cara penyembelih binatang dalam keadaan ghairu maqdur alaih. Yang dimaksud di sini adalah binatang buruan dan binatang ternak karena suatu hal binatang ini menjadi liar atau sebab darurat lain yang hukumnya seperti binatang buruan. Binatang dalam keadaan seperti ini maka disembelih di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun selain tulang dan gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya. Jadi ini terkecuali ya, ini bisa disembelih pada bagian tubuhnya, bisa selain leher. Tapi ini ada sebab darurat yang membuat ini bisa dilakukan. Hal darurat apa? Yaitu karena binatang ini misalnya liar, ya. Jadi karena dia liar, binatang ini bisa disembelih di bagian manapun dari tubuhnya. Tapi tentunya harus dengan memakai benda tajam. Oke, sampai di sini dulu materinya. Silahkan mengerjakan tugas yang telah saya upload di CBT e-learning. Ada 10 nomor di situ, tugas pertama mata pelajaran fikih. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.